Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sriwati, dosen program studi pendidikan sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat sejak tahun 2019. Mayoritas mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah berbasis pendidikan, khususnya bidang pengajaran dan pendidikan sejarah. Dalam mengajar, saya tidak hanya mentransfer ilmu, tetapi juga berusaha menanamkan sikap yang luhur kepada mahasiswa. Di antaranya sikap jujur, disiplin, santun, peduli pada sesama, dan bertanggung jawab. Sehingga saat menjadi guru, mahasiswa nantinya dapat mengajarkan dan memberikan teladan sikap yang baik. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan simulasi pembelajaran salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu strategi pembelajaran sejarah dengan rencana pembelajaran semester berbasis OB atau Outcome Based Education. Mata kuliah strategi pembelajaran sejarah merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 3 SKS, disajikan dalam bentuk teori dan praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah ini antara lain mahasiswa mampu menunjukkan keterampilan dalam merancang strategi pembelajaran sejarah menggunakan pendekatan pedagogi reflektif, serta mahasiswa mampu menganalisis kesesuaian materi dengan lingkungan belajar peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran yang kontekstual. Oleh sebab itu, setelah mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu merancang dan menerapkan strategi pembelajaran yang tepat, serta memperhatikan karakteristik siswa dan karakteristik materi dalam menentukan model, metode, dan media pembelajaran. Materi yang akan disajikan dalam mata kuliah mencakup desain, strategi, dan evaluasi pembelajaran sejarah. Baiklah, untuk lebih jelasnya beserta rincian materi yang akan disampaikan pada video pembelajaran berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Sehat ya semuanya ya. Alhamdulillah semester ini kita ketemu lagi ya di mata kuliah yang baru. Mata kuliah strategi pembelajaran sejarah. Ini disajikan untuk mahasiswa semester 4, salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi sejarah. Oke, nah sebelum kita memulai ya, supaya lebih berkah ilmunya, tidak hikmat prosesnya, kita berdoa dulu ya. Oke, siapa yang bersedia untuk memimpin doa? Ya, silakan Safi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Safi. Oke, ini disajikan untuk membentuk kompetensi ya mahasiswa pendidikan sejarah dalam merancang strategi pembelajaran. Nah, menggunakan pendekatan pedagogi reflektif sebagaimana visi keilmuan dari program studi kita ya. Nah, kemudian yang kedua apa? Mahasiswa memiliki kompetensi untuk menganalisis kesesuaian materi dengan lingkungan belajar peserta didik ya, untuk mengembangkan pembelajaran sejarah yang kontekstual. Untuk diantaranya nanti terkait tujuan, karakteristik, desain, strategi, kemudian juga evaluasi pembelajaran sejarah. Pada mata kuliah ini ada 2 capaian pembelajaran mata kuliahnya. Yang pertama itu diturunkan dari capaian pembelajaran jurusan yang ke-6, yaitu menunjukkan keterampilan dalam merancang strategi pembelajaran sejarah menggunakan pendekatan pedagogi reflektif. Kemudian CPM 2, capaian pembelajaran mata kuliah yang kedua itu diturunkan dari capaian itu menganalisis kesesuaian materi dengan lingkungan belajar peserta didik untuk mengembangkan pembelajaran sejarah yang kontekstual. Jadi harapannya nanti selesai mengambil mata kuliah ini, 2 capaian ini bisa dicapai oleh setiap mahasiswa gitu ya. Ya, seperti biasa ya, kita tidak pernah melewatkan format perkuliahan. Untuk apa? Yang pertama untuk membangun sikap ya, sikap disiplin gitu ya, tanggung jawab, kemudian juga kepedulian gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi nanti silakan, ini ada beberapa hal yang diajukan, nanti silakan kalau mau ada tambahan atau ada masukan terkait format ini boleh gitu ya. Karena nah ini dilihat sini ya, yang pertama terkait waktu ya, ini hal yang paling penting sekali gitu ya.
apalagi kalian calon guru ya. Waktu itu di hari Selasa pukul 13 sampai 15.30 kita ya, gitu ya. Oke, yang kedua ya, terkait kehadiran. Nah, ini juga terkait kedisiplinan, tanggung jawab gitu ya. Ya, minimal kehadiran 80%. Kemudian nanti tentu akan ada tugas gitu ya, baik itu tugas terstruktur, tugas mandiri gitu ya, tugas selama proses pembelajaran. Nah, itu Ibu harapkan bisa dikerjakan dengan baik sesuai instruksi, kemudian tepat waktu dan penuh tanggung jawab gitu ya. Kemudian berikutnya nanti akan ada UTS gitu ya, ada UAS juga. Nah, tentu dalam UTS dan UAS dalam ujian itu ada aturan. Nah, harapan itu dipatuhi aturannya gitu ya. Ketentuannya, petunjuknya nanti akan disampaikan ketika akan dilaksanakan. Oke, kemudian berikutnya handphone ya, ini sudah dunia teknologi gitu ya. Rata-rata punya handphone masing-masing di mejanya ada gitu ya. Oh iya, tadi Ibu lupa, presensi di Simari sudah dibuka ya. Nanti setelah kita membicarakan kontrak, boleh dibuka handphonenya untuk mengisi presensi terlebih dahulu sebelum kita lanjutkan ke materi inti ya. Nah, terakhir terkait pakaian ya. Pakaian ya sebenarnya bebas aja, yang penting sopan gitu ya, pantas. Alangkah bagusnya kalau menggunakan pakaian yang formal gitu ya. Misalnya langsung mau mengomentari dulu, ada yang mau didiskusikan atau ada yang mau menambahkan, barangkali silakan. Oh ya, silakan Ruby. Terkait tugas perkuliahan nanti kan kami belum tahu ya sistem punya seperti apa. Oh iya, baik. Bisa Oke ya, ini terkait tugas. Kemudian ada lagi yang berikutnya tadi dikatakan simulasi ya, nanti ada simulasi gitu ya. Nah, itu juga nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Yang jelas ada beberapa tugas dan tugas itu sudah Ibu rancang. Dengan tugas itu bisa mendorong gitu ya, atau mendukung kalian untuk bisa mencapai CPMK yang sudah dibebankan kepada mata kuliah. Oke, nanti yang dia sebentar lagi kita akan bahas. Ini tugas, rancangan tugas Ibu selama 1 semester ke depan. Berikut penilaiannya gitu ya. Yang pertama adalah membuat paper nanti yang isinya adalah laporan analisis kesesuaian materi pembelajaran yang ada di kurikulum dengan model atau metode yang bisa digunakan sesuai dengan materi tersebut, model tersebut maksud Ibu. Nah, kemudian kedua nanti merancang modul ajar ya. Kenapa mau merancang modul ajar? Karena nanti di tugas yang ketiga itu akan ada simulasi pembelajaran di yang tugas yang ketiga nanti. Jadi akan ada praktek, nanti Ibu akan bagi jadi beberapa kelompok gitu ya. Setiap kelompok nanti akan ada perwakilan yang jadi guru praktek ajar gitu ya. Nah, nanti akan lebih jelas nanti di berikutnya. Kemudian tugas yang keempat adalah tindak lanjut dari modul ajar yang sudah dirancang, kemudian sudah disimulasikan, kemudian nanti dievaluasi, hasil evaluasinya apa, tindak lanjutnya itu akan menjadi tugas keempat ya. Untuk UTS dan UAS seperti biasa kita akan adakan tes di kelas ya secara luring, menjawab pertanyaan, tentunya nanti bisa studi kasus gitu ya, bisa berupa soal analisis dan lain sebagainya ya. Siap ya? Dengan berbagai tantangan ini di semester ini ya, ada tugasnya lumayan gitu ya, kemudian ada ujian dan UAS juga. Harapannya dengan struktur tugas dan penilaian yang seperti ini, capaian pembelajaran mata kuliah yang sudah dibebankan ke mata kuliah ini dapat dicapai oleh setiap mahasiswa gitu. Oke, dulu ya. Nah, ya hari ini kita pengantar dulu dari setelah pertama ya. Dikatakan mata kuliah strategi pembelajaran sejarah itu terkait ya, kalau secara garis besar kita bisa kaitkan antara 3 hal ini. Ketika seorang guru mengajar, 3 hal yang harus disiapkan setidaknya. Yang pertama rencana pembelajaran, yang kedua strateginya apa saat mengajar, dan yang ketiga bagaimana cara menilainya, mengevaluasi pembelajarannya. Nah, ya. Nah, sekarang kita cek dulu satu persatu gitu ya. Yang dimaksud dengan desain itu apa? Ya, ada yang bisa menyederhanakan definisi itu. Dari definisi yang Ibu sampaikan ya, bisa kalian pahami desain pembelajaran itu apa gitu. Secara sederhananya dengan bahasa kalian
Coba. Ade barangkali yang ada paham ini. Pembelajaran itu apa? dalam perencanaan pembelajaran yang berisi terkait strategi dan model yang digunakan evaluasi selama pembelajaran berlangsung. Ya, intinya adalah apa ya? Memiliki keteraturan gitu ya, runtut gitu ya. Makanya nanti di dalam rencana pembelajaran itu kan mulai dari materi yang diajarkan apa gitu ya, kemudian modelnya menggunakan apa, metodenya, medianya gitu ya, materi pembelajarannya, berapa lama dia akan mengajarkan materi itu gitu ya, termasuk step by step pembelajarannya, langkah demi langkahnya. Nah, sampai nanti evaluasinya itu juga ada sebenarnya di desain yang sering kita sebut dengan kalau di kurikulum merdeka adalah modul ajar gitu ya. Nah, ini adalah salah satu tugas wajib yang harus dilakukan guru. Nah, kalian sebagai calon guru tentu harus memahami ini gitu ya. Kemudian yang kedua ada strategi pembelajaran. Coba akan dicermati dulu, kalian cerna apa yang kalian pahami tentang strategi pembelajaran. Oke, ada yang mau dicoba untuk menaikkan kembali apa yang kalian pahami tentang strategi pembelajaran. Oke, Uri barangkali? Siswa itu dapat tujuannya itu dapat dicapai dengan cara melakukan pendekatan, terus memilih modal yang tepat, metode dan media. Ya, betul sekali ya. Jadi strategi itu apa? Strategi sebenarnya cara yang disiapkan dulu gitu ya. Misalnya ya tadi siswanya seperti ini gitu ya karakternya. Wah, berarti nih pakai strategi apa? Jadi strategi itu terkait dengan apa pendekatan yang kita gunakan gitu ya. Teacher center atau barangkali student center gitu ya. Kemudian modelnya gitu ya. Modelnya mau menggunakan model apa nih yang cocok dengan karakteristik siswa yang seperti ini. Metodenya, medianya gitu ya. Oh, karena Gen Z gitu ya yang hidup di era teknologi, maka harus menggunakan media yang berbasis teknologi gitu ya. Kalau yang konvensional dan nggak laku gitu ya di Gen Z itu. Nah, seperti itu yang namanya strategi cara kita melaksanakan pembelajaran yang kemudian pembelajaran itu bisa sesuai dengan tujuan kita, interaktif misalnya, kemudian bisa membuat siswa mencapai kompetensi yang diharapkan. Nah, itu yang dimaksud dengan strategi. Nah, kemudian evaluasi ya, ada rencana, ada strateginya, strategi penerapannya, kemudian ada evaluasi. Coba dicermati lagi, evaluasi pembelajaran itu apa ya? Ada yang bisa kalian pahami? Oke, siapa yang mau coba menguraikan kembali? Ruby barangkali. Hasil yang sudah dilaksanakan sebelumnya seperti tadi selama proses pembelajaran, rancangan pembelajaran dan lain-lain, apakah ada perancangan ataupun di kelasnya terdapat sesuatu yang dirasa masih kurang menurut gurunya tersebut, sehingga dalam evaluasi tersebut diharapkan bisa diperbaiki kembali agar tidak terjadi kembali kesalahan yang sama. Di sini ini fokusnya adalah ke proses tadi ya, ke desain pembelajarannya, ke strategi pembelajarannya, termasuk di dalam rencana dan strategi itu kan tentu juga ada penilaian ya, termasuk mengevaluasi penilaiannya. Apakah penilaian yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan atau tidak? Jadi sebenarnya evaluasi pembelajaran di sini adalah menilai secara keseluruhan proses itu, mulai dari perencanaannya, pelaksanaannya gitu ya, termasuk nanti tidak hanya sekedar melihat gitu ya atau mengukur apakah tujuannya tercapai atau tidak, tapi juga memberikan timbal balik ya. Timbal balik itu seperti misalnya nih, oh ada kendala seperti ini gitu ya, ketika mengajar siswa, ketika ditanya tidak merespon gitu ya, ketika diajak berinteraksi pasif, nah itu kenapa gitu ya. Nah, tujuannya apa timbal balik itu? Untuk perbaikan dan pengembangan pembelajaran selanjutnya. Jadi evaluasi di sini adalah mengevaluasi proses yang sebelumnya, dari desain pembelajarannya sampai
penerapan strategi pembelajarannya itu dievaluasi gitu ya. Nah, nanti ketiga hal ini akan kita laksanakan secara bertahap dalam mata kuliah ini. Nah, di sini ada ya. Nanti tadi seperti yang kita bahas di bagian penugasan, bagian desain nanti mahasiswa akan diminta untuk merancang atau membuat draft modul ajar, ya, membuat modul ajar. Kalau dulu sebelum kurikulum merdeka namanya apa? RPP ya, rencana pembelajaran, rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, nanti merancang modul ajar berkelompok ya, nanti kita akan dibagi kelompoknya itu sudah tertentukan gitu ya, supaya kalau kita kan namanya heterogen, jadi ada laki-laki ada perempuan gitu ya, ada apa namanya dari berbagai daerah, jadi tidak misalnya yang dari Banjarmasin kumpul semua gitu ya. Jadi kelompok sudah disiapkan. Nah, kemudian nanti setelah selesai merancang modul ajar, nanti modul ajar itu akan dikomunikasikan dulu. Dikomunikasikan kepada dosen pengaku, kepada teman-teman dari kelompok lain untuk mendapatkan masukan. Ya. Nah, kalau sudah dipresentasikan, dapat masukan, diperbaiki, baru nanti kita masuk ke proses simulasi. Jadi rencana pembelajaran yang dibuat itu kemudian nanti dipraktekkan. Nah, satu kelompok itu satu orang nanti yang akan menjadi guru model, ya, mempraktekkan. Nah ini, ya, terkait tugas yang pertama tadi terkait desain, nanti yang dibuat adalah modul ajar, ya. Apa saja komponennya, ya? Sebenarnya tidak ada format khusus, format baku. Modul ajar tuh harus seperti ini, tidak gitu ya. Ada keleluasaan guru ataupun kalian sebagai calon guru untuk merancang secara bebas. Nah, tetapi umumnya ya terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah informasi hukum, ya, mencakup apa? Identitas penulis modul, misalnya ya, yang rancang modulnya siapa? Oh, kelompok 1 misalnya, namanya siapa aja, itu identitas penulis ya. Ada kompetensi awal. Nah, jadi sebelum belajar, sebelum diberi materi, sebelum diisi, dia sudah ada isinya gitu ya. Macam-macam isinya tuh. Ada yang sedikit, gitu ya, ada yang setengah, ada yang penuh gitu ya. Nah, artinya apa? Nah, kompetensi awal ini harus kita deteksi dulu, harus kita identifikasi dulu. Makanya, guru dalam merancang modul, dia harus mengidentifikasi kompetensi awal siswanya gitu ya. Dengan cara apa? Banyak caranya gitu ya. Bisa dengan tes gitu ya. Bisa dengan tes, bisa dengan mengetes, itu biasanya dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetes atau mengetahui kompetensi awal peserta didik itu. Nah, kemudian apa? Di kurikulum merdeka itu harus di modul ajarnya harus mencantumkan profil pelajar Pancasila ya, ada 6 gitu ya. Itu silakan nanti yang mana yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan ya. Kemudian ada target peserta didiknya, targetnya berapa orang siswa, siswanya ini siswa yang reguler atau yang bukan reguler, gitu ya. Nah itu sudah di ini oleh guru, gitu ya. Nah kemudian model pembelajaran digunakan, jadi di informasi umum ini modelnya harus sudah ditentukan, mengajarnya pakai model apa, gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada komponen inti, ya. Komponen inti ada tujuan pembelajaran, gitu ya. Kemudian ada asesmen, ada pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, kemudian ada kegiatan pembelajaran atau langkah-langkah pembelajaran. Nah, kemudian terakhir ada refleksi. Tujuan pembelajarannya ada, gitu ya, diturunkan dari kurikulum, gitu ya. Kemudian ada asesmennya sudah ditentukan. Nanti asesmennya untuk mengukur tujuan itu pakai apa, gitu ya. Ada berapa jenis asesmen yang digunakan bisa. Kemudian ada pemahaman bermakna. Setelah belajar ini siswa bisa memaknainya dengan apa, gitu ya. Kemudian ada pertanyaan pemantik supaya siswa termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Kemudian ada kegiatan pembelajaran yang menyesuaikan dengan modelnya tadi apa. Oke, nah kemudian ada lampiran ya. Lampiran ini biasanya ada, kalau memang ada penugasan ada LKPD-nya. Kemudian menyiapkan pengayaan bagi siswa yang tingkat kemampuannya di atas rata-rata, misalkan remedial untuk yang belum mencapai standar yang sudah ditetapkan oleh guru, ya. Kemudian ada referensi, sumber referensi yang bisa digunakan siswa.
ya bisa yang cetak gitu ya, bisa yang online gitu ya, silahkan nanti di masukkan gitu ya. Kemudian ada glosarium, kalau ada kata-kata yang sulit dipahami, tidak umum, dibikinkan glosariumnya supaya siswa mudah untuk memahami. Terakhir, daftar pustaka sumber yang digunakan guru dalam merancang modul ajar ini apa gitu ya. Nah, di sini ibu garis bawahnya gitu ya, bahwa pendidik guru gitu ya, kalian nanti karena akan bertugas sebagai guru ya ketika praktek ya, berarti termasuk kalian gitu ya. Pendidik memiliki keleluasaan untuk memilih dan memodifikasi contoh-contoh modul ajar yang ada gitu ya, bahkan mengembangkannya ya sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik. Jadi tidak terpaku pada misalnya ada satu contoh yang dikeluarkan oleh kementerian lalu harus pakai itu, tidak gitu ya. Yang penting apa? Komponen-komponennya terpenuhi. Itu yang penting. Formatnya silahkan dibuat semenarik mungkin gitu ya, serelevan mungkin dengan kebutuhan peserta didik ya, agar tadi pembelajaran yang kontekstual itu bisa dicapai gitu ya. Hal pertama yang akan kita lakukan gitu ya di pertemuan berikutnya adalah mulai membuat rancangan pembelajaran. Mau bertanya dulu silahkan. Silahkan Gina. Bagian komponen inti di asesmen, yaitu disampaikan bahwa ada beberapa jenis asesmen itu apa saja jenis asesmen yang digunakan dalam pembelajaran dan apakah asesmen ini selalu diterapkan dalam pembelajaran. Nah, oke, baik. Ya, tadi disampaikan ada banyak sekali bentuk dan jenis asesmen gitu ya. Sebenarnya mungkin kalian juga sudah pernah mempelajarinya sebelumnya. Nah, salah satunya apa? Tadi ada yang namanya asesmen awal gitu ya, atau diagnostik. Jadi ada asesmen diagnostik gitu ya, itu asesmen awal. Biasanya tujuannya adalah untuk mendiagnosis kemampuan siswa gitu ya. Bisa dalam bentuk pertanyaan, boleh misalnya dalam bentuk soal gitu ya, atau misalnya wawancara gitu ya, sambil membuka pembelajaran tanya gitu ya. Jadi kalau pernah dengar istilah ini, bisa. Itu cara mengasesmen siswa gitu ya di awal sebelum melaksanakan. Jadi asesmen dilakukan sebelum pembelajaran dilaksanakan. Jadi sebelum siswa mendapatkan materi gitu ya, melakukan proses, dia dites dulu, dinilai dulu seperti apa gitu ya. Nah itu ya akan ada asesmen formatif. Jadi selama proses pembelajaran berlangsung ada yang namanya asesmen formatif. Nah di akhir ketika tuh di bagian penutup gitu ya, guru mau memastikan lagi nih, apakah siswa ini bisa menangkap apa yang diberikan gitu ya, bisa mencapai tujuan yang diharapkan guru tidak. Nah, lalu bikin tes lagi di akhir, itu namanya adalah sumatif. Jadi ada 3 sebenarnya lebih besar, ada diagnostik tadi ya, ada formatif, kemudian ada sumatif gitu ya. Nah, kalau semuanya diterapkan 3-nya, waktunya barangkali tidak memungkinkan, jadi silakan gitu ya. Dipilih yang sesuai dengan kebutuhan dan keadaan siswa. Jadi tidak harus semuanya, boleh 1 aja gitu ya. Kemudian boleh kalau memang memungkinkan mau 2 gitu ya, atau 3-nya silakan, tergantung ke kondisi dan kebutuhan siswa gitu ya. Gimana Gina? Sudah jelas? Oke, ada lagi mau bertanya? Jadi contohnya ada banyak sekali, nanti kalian tinggal searching saja gitu ya, cari aja beberapa contoh modul gitu ya. Nah kemudian nanti untuk kita gitu ya, ada beberapa hal yang harus kita sepakati dulu gitu ya, terkait simulasinya. Jadi nanti model gitu ya, untuk model pembelajaran itu akan kita sepakati. Nah jadi setiap kelompok akan mendapat 1 model. Jadi misalnya ada berapa kelompok, ada 5 kelompok, berarti ada 5 model yang akan diterapkan gitu ya. Ini yang ibu rekomendasikan gitu ya, yang variasi modelnya gitu ya. Karena sejarah ini kan karakteristik materinya beda-beda gitu ya. Jadi kita juga perlu memahami berbagai model dengan variasi yang berbeda gitu ya. Nah ini ada pembelajaran berbasis proyek gitu ya, atau PJBL. Kemudian ada berbasis masalah, PBL, penemuan konsep ya, karena banyak konsep-konsep penting dalam pembelajaran sejarah itu, dalam materi sejarah itu banyak sekali konsep-konsep. Ini perlu gitu ya, kita juga simulasikan model penemuan konsep ini. Induktif kata bergambar ya.
Kemudian role playing ya, karena sejarah ini kan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu gitu ya. Nah, role playing ini cukup menarik gitu ya, ketika kita bisa membawa siswa ke masa di mana ya tadi masa di saat peristiwa itu terjadi gitu ya. Kemudian ada evidence organizer. Ya, ingat sejarah itu sifatnya kronologis gitu ya, makanya cenderungannya adalah materi itu kalau disajikan dengan menggunakan explain organizer itu cenderung lebih mudah harusnya gitu ya. Nah, ini beberapa model yang nanti akan kita praktekkan gitu ya, dan setiap kelompok nanti barangkali bisa kita ajak gambarnya model yang mana gitu ya. Terkait durasi ya, karena waktunya terbatas, kita ya prakteknya itu maksimal 45 menit saja. Kemudian guru model ini perwakilan kelompok pilih satu nanti yang kalian sepakati yang akan menjadi guru model atau menjadi perwakilan kalian gitu ya, mempraktekkan model itu. Teman-teman yang lain membantu proses persiapannya, mulai dari merancang modulnya, merancang media gitu ya, menentukan metode, materi dan lain sebagainya itu dikerjakan bersama-sama. Hanya saja nanti yang menjadi guru model cukup satu orang saja gitu ya. Akhir materi, metode dan medianya bebas ya. Yang kita sepakati hanya modelnya, medianya harus pakai apa ya, terserah gitu ya. Maksudnya terserah dalam arti silakan pilih yang relevan dengan nanti kan kalian menentukan materinya apa gitu. Oh, kalau modelnya role playing kira-kira materinya apa, tentukan sendiri kelompok ya, silahkan itu bebas gitu ya. Yang kita sepakati hanya model saja untuk simulasi. Jelas ya? Oke, nah terakhir tadi seperti yang disampaikan terkait evaluasinya gitu ya. Jadi nanti ketika setiap kelompok itu praktek simulasi pembelajaran juga akan dievaluasi. Siapa yang mengevaluasi ya? Ya, yang pertama dosen pengampu tentunya evaluasi terhadap modulnya, terhadap proses simulasinya. Selain dosen, nanti kita juga akan memilih observer yang merupakan perwakilan dari tiap kelompok yang tidak tampil. Nah, itu kemudian kelompok itu sendiri gitu ya, perwakilan kelompok itu sendiri atau si guru yang menjadi guru dia juga menilai dirinya sendiri. Nah, yang dinilai apa gitu ya? Nanti yang pertama adalah catatan hasil, komponen penilaiannya itu catatan hasil observasi pembelajaran. Jadi ketika ada temannya praktek, yang lain mengamati gitu ya, apa saja misalnya, oh kelebihannya apa gitu ya, kekurangannya apa tadi yang menjadi guru itu dicatat gitu ya, kemudian nanti disampaikan ketika proses evaluasi. Yang kedua ada angket yang kami siapkan ya, jadi mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai penilaian, baik itu di di modul ajar dan saat praktek itu dinilai gitu ya. Angket ini pakai skala Likert 1 sampai 4 gitu ya. Nanti akan kami bagikan lewat Google Form ya. Ini juga kepada perwakilan kelompok nanti yang menjadi observernya gitu ya. Nah, hasil tindak lanjutnya nanti apa? Modulnya harus direvisi sebagaimana masukan dari tim penilai gitu ya. Oke, sampai di sini masih semangat gak nih? Ya, jadi ya tantangannya luar biasa ya. Karena apa? Ini mata kuliah yang cukup penting ya, menjadi modal dasar kalian nanti ketika menjadi guru gitu ya. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Ya, karena tadi dikatakan ini pengantar, gitu, jadi garis besarnya dulu gitu ya. Nanti lebih spesifik bagaimana cara mengaitkan, nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, waktunya juga sudah mau habis ya. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Kita berdoa kembali ya. Mungkin Safi'i dipimpin kembali untuk doa berikutnya. Ya, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa. Jadi terima kasih Safi'i, terima kasih juga kepada seluruh mahasiswa yang bisa berhadir pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Dan tolong ya kontrak yang sudah kita sepakati tadi diingat dengan baik, kemudian kita laksanakan dengan baik juga ya. Oke, kita cukupkan hari ini dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.